akan menjelaskan materi yang membahas tentang hubungan komunikasi dengan etika. Jadi, komunikasi itu terbagi dua. Yang pertama, komunikasi yang etis dan komunikasi yang tidak etis. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa komunikasi itu merupakan penggunaan sumber daya yang tersedia untuk menyampaikan informasi. Dan komunikasi juga memungkinkan kita untuk dapat bergerak, menginspirasi, membujuk, mencerahkan, serta dapat menghubungkan. Dan semua itu termasuk pada tugas etis yang melekat. Elemen kunci komunikasi itu melibatkan pilihan, mencerminkan nilai, serta memiliki konsekuensi. Dan ini merupakan bentuk dasar dari susunan etis pada komunikasi. Sedangkan etika adalah studi tentang nilai seperti tentang kebaikan, pedoman, dan norma perilaku. Etika juga sebagai alat untuk mengenali serta menilai pilihan antara jalur yang dibenarkan secara moral dalam situasi tertentu. Nah, kemudian kaitan historis antara komunikasi dan etika. Sepanjang sejarah, komunikasi tidak etis telah menjadi salah satu senjata paling berpotensi berbahaya bagi umat manusia. Misalnya, dalam konteks antar pribadi. Nah, komunikasi dapat memiliki kekuatan untuk melukai, merusak hubungan, dan menggagalkan perkembangan manusia yang sehat. Contoh lain komunikasi yang tidak etis terdapat dalam konteks kelembagaan, yaitu adanya keserakahan dan korupsi, serta dapat mendorong penindasan. Kekuatan komunikasi itu dapat berlawanan nih teman-teman, seperti menyakiti dan menyembuhkan, menekankan dan menginspirasi, mengkhianati dan mengangkat, menindas dan menghibur, dan sebagainya. Jadi, itu semua adalah bentuk antara hubungan, komunikasi, dan etika. Selanjutnya adalah elemen kunci komunikasi etis. Jadi, komunikasi etis itu membutuhkan pemahaman dan daya tangkap terhadap masing-masing dan 3 elemen kunci, yaitu 1. Apa yang ingin dicapai seseorang melalui komunikasi atau disebut dengan tujuan. Yang kedua, bagaimana seseorang memilih untuk berkomunikasi atau disebut dengan cara. Dan yang ketiga, hasil atau konsekuensi dari komunikasi. Nah, ketiga elemen kunci ini adalah fitur yang sangat penting dari komunikasi etis. Kemudian saya akan menjelaskan tentang komunikasi etis terhadap pilihan, hak pilihan moral, dan tanggung jawab. Jadi, etika komunikasi yang pertama dan terutama adalah tentang pilihan. Lalu, pilihan yang tersedia dalam situasi tertentu akan menjadi peran pada hak pilihan moral. Dengan hak pilihan moral tersebut menjadi kebebasan relatif untuk memilih jalan seseorang dalam situasi, sehingga terbentuknya sikap tanggung jawab. Misalnya, saat berinteraksi dengan seorang teman, nah biasanya orang-orang itu bebas untuk memilih seberapa penuh perhatian mereka untuk mendengarkan teman lainnya yang sedang berbicara. Pada komunikasi etis, konsekuensi dari pilihan seseorang itu sangat penting, karena harus memperhatikan niat baik dan cara etisnya. Namun, terkadang di kehidupan ini, niat yang paling mulia dan cara yang paling etis pun juga dapat berpotensi menyebabkan kerugian. Contohnya saja, kasus seorang jurnalis yang berusaha mengungkap penyalahgunaan kekuasaan. Jurnalis tersebut sudah menggunakan cara-cara etis seperti menyampaikan informasi dengan jujur dan bersifat transparan serta menegakkan keadilan. Namun, dari pengungkapan jurnalis itu terkadang bisa menyebabkan orang-orang yang tidak bersalah dapat terancam. Apalagi jika kasus tersebut menyangkut pada orang yang memiliki kekuasaan yang tinggi. Oleh sebab itu, sebelum mempublikasikan berita, wartawan memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan kemungkinan konsekuensi dari publikasi tersebut. Baiklah teman-teman, kesimpulan yang dapat diambil di sini adalah komunikasi etis merupakan konteks yang membutuhkan perhatian pada hal-hal berikut, yaitu niat seseorang,
cara yang digunakan untuk memenuhi tujuan, dan terakhir adalah konsekuensi dari suatu pilihan tersebut. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi Aprilia Ikhwani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Aprilia Ikhwani dari kelompok 2. Di sini saya akan membahas materi tentang elemen kunci dari komunikasi etika. Dari yang diketahui, komunikasi interpersonal baik itu dari organisasi kecil, kelompok kecil, politik, dan sebagainya. Komunikasi interpersonal itu dapat disampaikan baik dari secara lisan maupun nonverbal dan visioner. Komunikasi etika itu memerlukan pemahaman dan tanggung jawab yang terdapat dari 3 elemen kunci, yang dimana yang pertama, hal yang diharapkan untuk mencapai sesuatu melalui komunikasi. Contohnya nih, ketika kita sedang mengikuti organisasi, kita harus mengadakan rapat untuk membahas tentang pencapaian ke depannya untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari sebuah organisasi tersebut. Yang kedua, bagaimana orang memilih untuk berkomunikasi, baik itu secara verbal maupun nonverbal. Yang ketiga, dalam berkomunikasi kita harus memiliki sifat etis atau bermoral. Itu tujuannya supaya kita dapat menjalin hubungan yang baik dengan komunikan. Dalam menerapkan komunikasi yang etis, kita dapat menerapkan beberapa cara. Yang pertama itu kita harus menggunakan bahasa yang baik dan intonasi yang tepat. Dan yang kedua, cara yang dapat kita lakukan yaitu ketika kita ingin meminta bantuan, jangan lupa mengucapkan kata tolong. Begitu pula dengan pada saat kita mendapatkan respon yang baik, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Yang terakhir itu, jangan pernah mencoba untuk memotong pembicaraan orang lain yang sedang berbicara. Ya, kemudian lanjut ke materi selanjutnya. Saya akan membahas tentang materi hak pilihan moral dan tanggung jawab. Dalam berkomunikasi, individu dapat menetapkan bagaimana cara ia berkomunikasi. Contohnya nih, dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita sedang berjalan di suatu tempat, kemudian kita bertemu dengan teman lama, kita dapat menghampirinya, kemudian menanyakan kabar dan keadaannya. Kita juga dapat menjabat tangannya, kemudian saling bertukar cerita. Kemudian ada contohnya juga nih, dalam berkomunikasi dengan orang asing, kita dapat mengekspresikan baik itu memberi senyuman atau sekedar memberikan koneksi. Hal ini mencerminkan elemen pilihan dari tanggung jawab kita dalam berkomunikasi, karena hal ini berpengaruh dalam menanggapi keadaan seseorang itu, baik dari faktor budaya, adat, atau tradisi. Komunikasi etis pada konteks ini membutuhkan pencapaian seperti tujuan seseorang berkomunikasi, cara yang digunakan untuk memenuhi tujuan, dan konsekuensi dari pilihan seseorang. Mungkin sekian dari pembahasan materi saya. Kemudian selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Evi Desmiati. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu pedoman untuk umum komunikasi etika. Tidak ada seperangkat aturan atau norma yang dapat memberikan kepastian mengenai jalur etis paling dalam kasus-kasus tertentu. Biasanya, berapa ukuran ketidakpastian terelakkan. Namun, orang-orang tidak dapat membuat keputusan mutlak. Meskipun demikian, memiliki potensi untuk memiliki pilihan yang baik dan etis. Prinsip kebenaran adalah prinsip illustrasi sumber daya yang untuk training apakah dan bagaimana. Berbohong atau menggunakan bentuk lain, penipuan dalam set keadaan yang diberikan. Kemudian kebenaran untuk memahami prinsip kebenaran dalam peranan kegiatan komunikatif sangat penting dalam pengajaran. Dalam sisi satu dan sisi lain membutuhkan banyak bentuk dari pengetahuan, pretensi, dunia materi, dan satu tangan atau wawasan yang sangat mendalam. Kebenaran ini juga terkait dengan pencairan kebenaran yang tergantung pada masyarakat itu sendiri. Misalnya saja, jika ilmuwan
dan penguasa berkuasa di seluruh dunia untuk memilih untuk menipu publik tentang penelitian ilmiah yang mengungkapkan bukti kuat untuk tesis. Dalam keadaan ini, manusia tidak akan memiliki manfaat yang berkembang wawasan mengenai definisi bumi dan bentuk. Prinsip kebenaran dan kejujuran. Mengapa kejujuran mendukung komunikasi adalah resiko layanan yang terkait berbohong dan bentuk lain penipuan. Misalnya saja, keputusan untuk menipu resiko lain pasti mengorbankan kepercayaan sehingga seseorang penting setelah dirusak kepercayaan yang sulit untuk dikembalikan. Sama halnya menipu orang lain dengan berbohong atau melalui pembohongan. Pengalaman yang berbagai rasa hormat dikandung hubungan internasional yang bermakna. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Hanifi kami. Oke, di sini saya menjelaskan 4 langkah untuk penilaian moral. Yang pertama, panggilan dari prinsip untuk konsultasi dengan hati nurani seseorang. Apakah hati nurani sebagai sumber daya yang sangat berharga untuk komunikasi etis? Kemudian setelah berkonsultasi dengan hati nurani seseorang, prinsip kebenaran panggilan untuk pertimbangan yang cermat. Pilihan seorang pun tersedia. Apakah ada cara jujur yang tersedia untuk memenuhi tujuan komunikator? Apakah mungkin untuk mengejar ujung tanpa menggunakan penipuan? Dan langkah pertama ini yang diperlukan untuk pemenuhan prinsip kebenaran. Kemudian selanjutnya adalah berkonsultasi dengan rekan-rekan atau dengan teman-teman, dengan kolega dan lainnya bila tersedia. Orang yang berbagi kepentingan seseorang, nilai-nilai, keyakinan, menawarkan potensi berharga untuk pertimbangan etika. Dan konsultasi dengan orang-orang yang jujur, bijaksana, terus terang dan peduli, ini sangat membantu untuk kebenaran. Pada titik ini, setelah diperiksa dengan hati nurani seseorang, menilai motif seseorang, mencari alternatif yang jujur, berkonsultasi dengan rekan-rekan seseorang, telah ditempatkan pada keputusan untuk menipu. Meskipun berbuah, langkah-langkah awal tidak cukup untuk mengatasi beban bukti terhadap satu penipuan. Salah satu hati nurani dan rekan-rekan misalnya seringkali hak istimewa pada nilai dan kepentingan seseorang, meninggalkan wawasan kritis mengenai kebutuhan dan kepentingan yang semua stakeholder serta konsekuensi jangka panjang untuk ditipu. Dan yang keempat dan terakhir, langkah panggilan untuk eksplorasi keadaan melalui pergeseran perspektif. Pada khususnya tes publisitas membutuhkan eksplorasi bagaimana yang ditipu, mereka yang berbagi nilai-nilainya dan kepentingannya, dan anggota dari komunitas yang lebih luas akan cenderung melihat kasus ini. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, pendekatan ini untuk penilaian moral memeriksa dengan pendekatan untuk penilaian moral ini dilakukan dengan cara memeriksa hati nurani seseorang, menjelajahi alternatif yang tersedia, rekan konsultasi, menerapkan tes publisitas yang menyediakan yayasan untuk aplikasi umum untuk pedoman kode etik di kontes. Kemudian selanjutnya, moral pengembangan dan komunikasi etika. Selama sekitar lebih dari 40 tahun, peneliti menjelajahi moral manusia melalui batas-batasnya, dan telah ditemukan ada 3 fase yang berbeda, masing-masing dengan tahap diskrit sendiri. Yang pertama, secara khusus mereka menemukan bahwa selama perkembangan awal, anak-anak muda cenderung melihat dunia
melalui sebuah lensa atau yang namanya itu egosentris. Sebagai aturan yang paling toddlers menunjukkan kapasitas untuk empati. Kebanyakan merespon dengan jelas penderitaan orang lain, jelas dan tampak responsif kepada orang lain atau ya kesenangan dengan orang lain. Namun mereka juga cenderung untuk menganggap bahwa setiap orang berbagi persepsi dan pengalaman mereka dan bahwa itu adalah tanggung jawab untuk kepentingan hak istimewa manusia. Egosentris mengikuti fase ini atau yang sering disebut konvensional. Anak-anak berkembang untuk mengembangkan perhatian lebih penting bagi orang lain, terutama bagi mereka dalam lingkaran diri mereka sendiri. Anak muda pada tahap ini cenderung untuk berbagi keinginan untuk menjadi bagian dari sebuah kelompok. Mereka cenderung menjadi mereka cenderung menjadi koneksi untuk mengejar hubungan yang berarti dengan orang lain. Mereka bahkan cenderung untuk mencari persetujuan, terutama dari rekan-rekan. Dan pada saat yang sama mereka menemukan nilai-nilai dan dalam aturan komunal, konvensi, dan pedoman. Selama fase ini disebut konvensional, ini fase yang kedua. Orang-orang muda juga mengembangkan kapasitas yang diucapkan untuk kasih sayang dan empati. Dan tahap yang ketiga, perkembangan moral umumnya dimulai dalam masa dewasa yang awal dan terus sepanjang rentan sisa hidup seseorang. Fitur perkembangan seperti fase ini disebut termasuk perluasan. Fitur terakhir dari pengenalan. Kemudian selanjutnya dukungan komunikasi etis dan aturan emas. Asumsi yang mendasari bahwa reversibility adalah prasyarat untuk pembenaran moral dan salah satu asumsi tersebut. Konsep ini berasal dari kepercayaan terkait berkomunikasi etis, membutuhkan perhatian dan menganggap untuk kebutuhan dan kepentingan orang lain serta kepentingan diri sendiri. Pengantar ini menyediakan fondasi yang hampir mendekati etika komunikasi. Ada sejumlah sumber daya asumsi yang bersama saat ini. Mungkin yang paling dikenal luas yaitu di beragam agama, spiritual, tradisi filosofi sekuler adalah prinsip yang disebut dengan aturan emas. Literasi aturan emas ini mencerminkan kuat bersama komitmen lintas budaya untuk membalikkan sebuah unsur kunci pembenaran moral. Pada saat yang sama, bagaimanapun aplikasi dari garis petunjuk tidak tanpa kesulitan, dan diskusi ini akan menyorot baik tantangan umum dan tantangan khusus yang terkait dengan aplikasi dalam konteks tertentu. Ada beberapa hal, yaitu sebuah kebajikan dialogis seperti yang sudah saya buat di sini, yaitu yang pertama adalah menjaga pikiran agar hati kita terbuka, lalu berpihak seimbang, dan selanjutnya adalah memiliki kesadaran diri yang kritis. Komunikasi strategis membutuhkan keragaman sifat di oposisi, di mana kebajikan intelektual dan keterampilan dialogis harus ada dalam komunikasi, etika komunikasi ini. Nah, selanjutnya adalah hal yang terpenting dalam dialog. Kadang kita hanya berbicara sekenanya saja, seperti apa yang kita inginkan, tapi kita tidak berpikir bagaimana apa yang ingin kita ucapkan dapat sampai kepada komunikan kita dengan baik dan dapat diterima dan tidak memunculkan rasa sakit hati. Maka dari itu, ada hal-hal yang ingin saya berikan kepada kalian semua, yaitu etika dalam berkomunikasi kepada teman ataupun dalam rekan kerja kita. Yang pertama yaitu melihat kondisi dan situasi. Apabila kondisi dan situasi kurang baik, sebaiknya dulu apa yang ingin kita bicarakan kepada lawan bicara. Bagaimanapun, semua manusia mempunyai mood dan mempunyai kondisi hati yang berbeda-beda. Dengan
memperhatikan kondisi hati seseorang, kita dapat mengkomunikasikan hal tersebut dengan lebih baik, dan hal yang ingin kita sampaikan akan sampai dengan jauh lebih baik. Lalu selanjutnya adalah berbicara dengan baik dan sopan. Bagaimanapun kedekatan kita dengan teman kita harus mempunyai kontrol terhadap diri kita sendiri. Kita harus mengatur kata-kata kita, berperilaku baik. Hal-hal seperti itu harus diperhatikan agar bagaimanapun kita yang ingin berkomunikasi dan juga teman kita akan merasa nyaman bersama-sama. Baiklah, dalam etika komunikasi saya rasa sudah cukup lengkap dan penyampaian saya dan teman-teman saya sudah selesai. Maka saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.